Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pimpinan hari dalam sepekan, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menitipkan rangkaian rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan pada Jumat kali ini, tepatnya 14 Safar 1442 Hijriah, adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, terlebih khusus pada hari Jumat, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya, para makhluk Allah yang suci, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya harapan kita dengan banyaknya bersolawat, sudilah nanti kiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita yang hadir ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudi jugalah kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua pada hari yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya lagi pangkat dan jabatan, tidak ada gunanya lagi anak dan keturunan yang banyak, illa biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang pasrah, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun
judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu keutamaan iman. Iman secara bahasa yaitu tasdiqun, percaya, mempercayai terhadap sesuatu, meyakini kepada sesuatu. Itu iman menurut bahasa. Iman menurut istilah tasdiqum bil qalbi, mempercayai dengan hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa af'alum bil arkan, dan dilakukan dengan organ tubuh. Ketika seseorang mengatakan beriman, maka tiga unsur ini harus include. Pertama, yakin. Kedua, dari ucapan juga ia menyatakan keyakinannya. Yang ketiga, dari tindakan juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan kepercayaan yang ia sudah sampaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah anugerah terbesar, anugerah teristimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila dibandingkan apapun, bila dibandingkan dengan pengorbanan, bila dibandingkan dengan harta benda, bila dibandingkan dengan harta kekayaan, iman tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena iman adalah barometer seluruh aktivitas seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara paman, bibi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai garis keturunan dari Abdul Muthalib, mempunyai paman dan bibi berjumlah 15 orang. Di antara paman-pamannya yang sangat berjuang membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, bukan hanya sekedar cinta tapi juga mengorbankan seluruhnya, pikiran, harta, tenaga. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib 12 tahun Rasulullah dibawa untuk berjualan, berniaga. Bentuk kecintaannya terhadap keponakannya. Di usia begitu Rasul menganjak usia 40 tahun, ada tawaran yang fantastis kepada beliau. Ya Abu Thalib, sekarang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad keponakanmu itu sudah mengusik-ngusik keimanan kami, sudah mengusik-ngusik kepercayaan yang selama ini sudah tertanam. Kami menawarkan, bagaimana ya Abu Thalib, seandainya besok kami akan bunuh keponakanmu. Abu Thalib dengan santai dan tegas, kalau kamu mau membunuh Abu Thalib, silahkan dulu langkahi mayatku. Nyawa dibalas dengan nyawa, dan itu dipertaruhkan oleh Abu Thalib untuk menyelamatkan keponakannya Muhammad. Tapi cukupkah pengorbanan yang seperti itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena iman anugerah terbesar, anugerah teristimewa yang diberikan Allah untuk kita. Bicara fasih, bicara makhorijul huruf, otomatis orang Arab lebih jago bicara bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka dilahirkan di kondisi memang
menggunakan bahasa Arab. Tapi kenapa mereka sulit untuk mengucapkan itu? Karena mereka tidak mengimani, mempercayai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung usia pamannya Abu Thalib, ketika malaikat Ijrail sudah melakukan tugasnya dan mencabut mulai ruh-ruh yang ada pada tubuh pamannya itu, pada saat itu Rasul meminta, ya ammi kuli, wahai pamanku tercinta, di antara sekian banyak paman, kepada dirimulah aku yang nyaman, kepada dirimulah selama ini aku sandarkan tumpuan hidupku. Tapi permintaanku, wahai paman, ucapkan kalimat syahadatain di penghujung usia, supaya aku nanti bisa menolong. Tak sanggup mati dalam keadaan kafir, mati tanpa membawa iman. Setelah meninggal pamannya, Rasul di beberapa kesempatan menjumpai para sahabatnya. Sahabat memuja dan memuji Abu Thalib. Abu Thalib orangnya baik, Abu Thalib orangnya santun, Abu Thalib sering membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib sudah mengorbankan seluruhnya, bahkan nyawanya ia berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib orangnya tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mau mempercayaiku dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang akan diterima oleh Abu Thalib yaitu ketika ia berjalan di neraka, yakhli dima'uhu, kakinya menempel ke tanah neraka, maka seluruh tubuhnya melepuh dan kepala otaknya mendidih. Ini mengenai keimanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak bisa diwariskan. Kalau seandainya iman itu bisa diwariskan, kita berdoa agar seluruh umat muslim, keturunan-keturunan kita mempunyai iman yang kuat. Tapi iman tidak bisa diwariskan. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Al-Hud ayat 12, ayat 42 dan 43. Mengenai apa itu? Mengenai Kanaan, anak dari seorang Nabi Nuh yang mati tanpa membawa iman, mati dalam kekafiran. Ayahnya solih. Siapa itu? Nabi Nuh. Berapa tahun umurnya? 950 tahun. Anaknya tidak mengakui dirinya sebagai nabi dan juga tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Waj'alis safinah. Ya Nuh, ini umat sudah keterlaluan, sudah congkak, sudah sombong. Sekarang aku perintahkan kepadamu Nuh, tolong buat perahu. Bagaimana perahunya? Besar sebesar-besarnya. Bagaimana kapasitasnya? Kapasitasnya mampu menampung seluruh pengikutmu, mampu menampung tumbuh-tumbuhan, mampu menampung binatang. Selesai, rampung, usai. Ketika sudah jadi, mulailah Allah turunkan azab. Jadi kalau suatu kampung sudah tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada syariat yang dibawakan oleh Rasul, Allah akan turunkan azab. Banjir bandang, hujan selebat-lebatnya, menenggelamkan dataran yang mulai terendah.
Akhirnya Nabi Nuh teringat akan sosok anaknya Kan'an. Nabi Nuh teringat anaknya bukan dari sifat kenabiannya, tapi sifat kebapaan, empati terhadap kondisi anaknya, dengan tetap menggunakan bahasa yang santun, lemah lembut kepada anaknya, dengan ucapan, ya bunayya arkam ma'ana, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku tercinta, naik nak, naik ke perahu ayah ini. Allah akan tenggelamkan dunia ini, Allah datarkan seluruhnya. Anak yang tidak beriman kepada ayahnya, anak yang tidak percaya kepada Tuhan Sang Khaliq Qadir Rabbul Jalil, malah angkuh dan congkak menantang Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Apa katanya? Ayah, tidak usah hiraukan saya, tidak usah pedulikan diriku. Aku akan mendapat perlindungan. Aku akan lari ke puncak bukit, ke atas bukit. Tidak mungkin air bandang, air banjir ini, air hujan ini mampu menenggelamkannya. Ketika ucapan itu muncul, keluar dengan nada angkuh, Allah murka. Allah lipat gandakan hujan yang selebat-lebatnya, air bandang yang sebesar-besarnya. Akhirnya Nabi Nuh hanya sekedar melihat teriakan, lambaian tangan anaknya yang ditarik hanyut oleh banjir bandang. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Jadi iman adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil saat ini. Kalau seandainya keimanan kita ini melalui garis keturunan, ayah kita beriman, emak kita beriman, mari kita perbaharui dengan menambah terus pengetahuan-pengetahuan tentang ilahiyah, mengenai ketuhanan, mengenai sifat-sifat Allah, mengenai af'al-af'al Allah, agar iman itu terus terpatri di dalam hati dan sanubari kita. Harapan kita, andai kita sudah beriman, sudilah kiranya kita juga menanamkan nilai-nilai keimanan ini kepada anak istri kita, kepada cucu dan menantu kita. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.